Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih pada Bang Darwin Sitorpu yang sudah memperkenankan mempublish video ini ya. Oke, perkenalkan, nama saya Tobas Sastrawan Manik. Alhamdulillah saat ini sedang kuliah program magister di Universitas Negeri Jakarta. Saya juniornya Bang Darwin tuh di Universitas Negeri Medan. Oke, berkaitan tentang corona ya. Alhamdulillah untuk di Jogja itu memang termasuk corona itu relatif aman dibandingkan dengan daerah lain. Itu tingkat terinfeksi ataupun yang meninggal itu mungkin bisa dikatakan cukup rendah. Kalau tidak salah tidak sampai puluhan lah kalau di Jogja itu yang meninggal akibat corona. Insya Allah nggak bertambah lagi. Berkaitan dengan corona ini, perkuliahan sudah beberapa minggu ini di lockdown, kampus sudah di lockdown, mungkin sudah masuki hampir 1 bulan. Perkuliahan semuanya sistem online, termasuk saya untuk bimbingan tesis juga semua serba online. Saya pikir pihak kampus sangat responsif, menyediakan ruang untuk memfasilitasi mahasiswa untuk tetap berkomunikasi ataupun tetap bimbingan selama corona ini. Mohon doanya, semoga tesis saya cepat kelar nih. Karena lockdown, karena memang selain kampus yang lockdown, di masyarakat juga sudah berlaku kan, sebelumnya ada social distancing, kemudian berlaku physical distancing. Maka kegiatan yang dilakukan selama corona ini ya di kos aja, di kamar kos aja. Apa aja kegiatannya ya tergantung mood juga, tergantung keadaan juga. Kadang baca, kadang main game, kadang diskusi dengan teman juga, dan lain-lain. Yang penting yang melakukan yang istilahnya yang menyenangkan, have fun lah. Tidak terlalu stres, jangan terlalu terbebani juga. Karena dengan adanya lockdown ini juga di mana-mana sepi, masyarakat sepi, di kampus nggak ada kan. Kalau kita semakin tertekan, terkungkung di kamar juga terlalu stres juga. Justru itu yang bisa membuat kita semakin rentan terkena corona. Kegiatan mengisi waktu luang ya itu tadi, membaca, kadang-kadang main game dan sebagainya. Apa saja yang intinya hal produktif yang mungkin saat ini berlaku, tidak hanya produktif secara materi ataupun positif ya, dalam arti harus produktif juga terhadap imun kita. Karena salah satu, menurut beberapa teman-teman itu, imun itu harus kuat menghadapi corona ini. Ini salah satu kata teman juga sih, saran juga. Salah satu memperkuat imun itu jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu banyak tekanan, harus tetap senyum, santai dan sebagainya. Jadi produktifnya yaitu selain produktif secara fisik juga harus produktif secara fisiknya juga. Imun tadi harus diproduksi. Itu mungkin yang hal produktif yang perlu kita lakukan. Ya kan nggak mungkin kita membaca satu harian, kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin main game satu harian, kan nggak mungkin juga. Satu hari tiduran kan nggak mungkin juga. Jadi dia dibagi-bagi dia. Kapan kita melakukan yang produktif di fisik, kapan produktif di imun tadi, menurut saya.
dalam pencegahan corona ya, sebetulnya menurut saya pemerintah, masyarakat sudah bagus ya, dalam artian bahwa memang instruksi-instruksi ataupun saran untuk pencegahan itu kan sudah ada. Social distancing, kemudian physical distancing, itu sebetulnya itu langkah awal yang bisa secara kolektif kita bangun. Secara pribadi itu tadi, perkuat imun itu dalam arti lakukan hal-hal yang memang membuat kita itu senang, relax, tidak terlalu banyak tekanan. Walaupun semester akhir harus tetap relax juga kan gitu ya, karena walau bagaimanapun akhirnya ya akan selesai pada waktunya. Kemudian itu sebenarnya sudah banyak sih disarankan cuci tangan dan sebagainya, pakai masker. Tuh, kalau tips saya pribadi mungkin itu tadi ya. Saya lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang memang dia vitamin C atau vitamin yang dia membuat daya tahan tubuh. Jangan sampai kita lapar juga, artinya jangan sampai terlalu hemat gitu ya. Saking ini kan lockdown nih, dia butuh hemat besar-besarnya sih, tapi jangan sampai kemudian kita mengorbankan daya tahan tubuh kita. Itu poin pentingnya sih menurut saya. Ya, jadi lakukanlah yang memperkuat daya tahan tubuh. Harapannya terhadap corona ya semoga cepat berlalu lah ya. Pengen pulang juga nih tapi nggak bisa juga. Tapi selain daripada itu ya memang banyak aktivitas yang terhambat. Corona ini memang menurut saya pribadi adalah selain daripada tingkat mematikannya yang memang masih banyak diperdebatkan, efek sosialnya menurut saya memang luar biasa terhadap ekonomi, terhadap khususnya ekonomi, saham-saham pada anjlok dan sebagainya, harga meningkat, alat-alat kesehatan itu semakin langka. Mungkin itu yang efeknya ke sana. Jadi harapannya ya memang semoga corona cepat berlalu lah ya, vaksin segera ditemukan, masyarakat memang benar-benar menerapkan physical distancing itu, karena memang itu selain daripada vaksin yang belum ditemukan, salah satu cara dalam mengantisipasi corona ini ialah itu tadi, physical distancing tadi. Ahli kan sudah menjelaskan nih bahwa memang virus ini dalam 14 hari dia akan masa inkubasinya 14 hari. Jadi selama 14 hari dia akan, apakah dia mati atau akan terus berkembang gitu. Jadi ketika negara sudah berupaya, ketika dunia sudah berupaya, maka pada tataran individu yang bisa kita terapkan itu physical distancing itu tadi. Jadi meminimalisir penyebaran itu tadi. Ini salah satu merupakan menurut saya kontribusi kita ya, meminimalisir ini corona ini, semoga biar cepat selesai insyaallah. Khususnya untuk pelajar ya, pelajar itu saya pikir agak tepat juga ketika pemerintah menerapkan belajar dari rumah, UN dihapuskan dan sebagainya. Itu sesungguhnya untuk menekan tingkat stres siswa, menekan tingkat beban siswa di sekolah. Jadi mereka lebih santai, lebih rileks di rumah. Jadi harapan saya untuk khususnya pelajar ya, walaupun UN tidak ada, walaupun belajarnya dari rumah, harus tetap belajar. Karena corona ini hanya momentum saja, tapi belajar itu setelah corona ini pasti akan kembali seperti biasa. Jadi harus tetap dipersiapkan. Kalau bagi yang lulus harus tetap meningkatkan kapasitasnya, yang naik kelas harus tetap menjaga belajarnya. Istilahnya dalam satu hari itu kita ada membaca lah. Itu mungkin saran saya pada, terima kasih pada Bang Darwin. Semoga corona berlalu. Semoga kita tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.